Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Majlis Talim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, hidayah, serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di tempat ini, di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada hidup kita. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Fatihah kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, aman syaraha fi hadzal kitab Syekh Muhammad Ihsan ibn Muhammad Dahlan wa sahibu hadzal maqam Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin bin Muhammad Ali bin Radin Abdul Samad, usulihim wa furu'ihim wa zawil kugi alaihim ajma'in, anallah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'udhi darajatim fil jannah wa na'id alaina min barakatihim wa asrarin wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syai'udillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Jamaah sekalian, kita lanjutin pengajian kita masih di dalam tangga keempat, yaitu akibatul awakib, yaitu masalah rintangan-rintangan dalam ibadah. Ada 4 ya. Ini di akhir-akhir tangga keempat ini, halaman 145 baris pertama, summa ada ya, sumal makna ya di atas ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi barakati ulumi fid dharain. Amin. Summal makna, ai makna di bawahnya ada. Kemudian makna apa? Ai makna sabr, makna sabar. Itu masih ngebahas masalah sabar. Makna sabar huwa alladzi huwa min masai al-qalbi, yaitu yang mana sabar ini adalah yang membicarakan tentang tindakan atau kerjaan hati ya, tindakan hati atau kerjaan hati. Maksudnya sabar itu urusan hati ya, apa yang terjadi di dalam hati, tindakan-tindakan hati. Yusamma sumia sabron, dinamai sabar. Sabar adalah sesuatu tindakan hati ya, bagaimana hati bertindak terhadap sesuatu yang ada ya. Li'annahu habsul nafsi anil jazai, karena sesungguhnya yang namanya sabar ya itu menahan ya, menahan diri daripada kecemasan. Cemas itu dari hati, kecemasan keluar muke, itu keluar kelihatan begini. Nah, sebenarnya itu adalah tindakan hati ya. Yang dibilang sabar adalah menahan diri kita ya, hati kita daripada kecemasan. Ini kalau kita belum bisa menahan diri kita dari kecemasan yang ada di hati kita, belum sabar. Ini yang sabar yang dibilang tingkatan yang sebenarnya sabar yang sempurna ya. Wal jazau, yang namanya kecemasan jiwa, keresahan, kecemasan ini mirip ya, kecemasan, keresahan, ketidaktenangan, itu adanya dari sini. Yang namanya muka nggak enak ataupun badan nggak bisa diam, tidur nggak tenang, itu efek dari kecemasan yang ada di sini ya. Semua berawal dari ketidaktenangan di sini, di hati, kecemasan di sini, keresahan di sini. Orang melihatnya yang timbul ya, efeknya itu muka nggak enak, kusut, tidur nggak tenang. Nah itu efeknya doang yang kelihatan. Tapi yang dasar awalnya adalah dari ketidaktenangan jiwa.
hati yang tidak bisa dia habs, menahan diri untuk tidak cemas gitu. Nah, makanya yang dibilang sabar adalah dimana kita bisa menahan diri daripada tindakan-tindakan dari hati yang berupa kecemasan gitu ya. Dan kecemasan itu makna kecemasan di sini fi ma qalahul ulama, apa-apa yang telah dikatakan oleh para benar kan? Iya benar. Apa-apa yang dikatakan oleh para ulama ya, ulama-ulama mengatakan tentang yang namanya jaza. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kecemasan hati, kecemasan jiwa? Yaitu zikrut at-tirabik gitu. Zikrut at-tirabik fi syiddah, yaitu teringat dihantui rasa ketidakstabilan diri yang terjadi karena kesusahan. Paham nggak? Yang dibilang cemas, kecemasan itu adalah ya dihantui rasa ketidakstabilan diri di dalam kesusahan, kesulitan hidup, permasalahan. Jadi yang mana yang namanya hati kita dihantui rasa ketidakstabilan, jiwa kita tidak stabil, dihantui rasa nggak stabil terhadap kesusahan, kesulitan, permasalahan, itu yang dibilang jaza, ketidaktenangan, kecemasan ya, kecemasan jiwa. Paham nggak? Ya, kecemasan adalah, jadi sebenarnya kecemasan adalah ya dihantuinya rasa ketidakstabilan diri kita. Diri kita terkena ketidakstabilan, nggak stabil jiwa nggak stabil di dalam urusan keresahan jiwa, kesulitan, permasalahan, ada musibah, ada kasus, itu diri kita dihantui ketidaktenangan, ketidakstabilan. Bisa jadi ngomong aja salah mulu, atau bertindak salah, atau entah jalan ke sana jalan ke sini, pokoknya jadi itu jadi kerjaannya nggak aneh-aneh, itu nggak jelas, itu karena ketidakstabilan jiwa. Kenapa nggak stabil jiwanya? Ada karena hatinya dihantui rasa keresahan itu, akibat fisyidah, gara-gara kesulitan, kesusahan itu, permasalahan itu ya. Paham yang dimaksud jaza ya, kecemasan jiwa ya. Kecemasan jiwa itu adalah dimana di dalam hati ada ketidaktenangan, ketidakstabilan. Akibat dari mana? Fisyidah, di dalam urusan-urusan yang kesulitan hidup, ya, beban hidup, musibah, gitu. Ya, makanya orang yang dapat musibah ataupun kesulitan hidup terlihat stabil jiwanya, biasa aja, berarti dia yang dikatakan sabar, bisa menahan al-habs, menahan jiwanya, dirinya, hatinya daripada kecemasan. Karena semua timbul dari sini, ditahan, akhirnya stabil jiwanya. Itu yang dikatakan orang yang sabar. Ya. Jadi yang sabar itu boro-boro terlihat daripada raut muka ataupun gerakan. Dari hati aja dia udah bisa ya. Kecemasan di sininya aja sebagai yang memulai gitu. Itu kan dari hati, baru kelihatan dari zahirnya. Nah, ini orang yang nggak bisa zahirnya ya, di sininya pasti nggak bisa. Karena orang yang bisa menahan kecemasan dirinya di dalam, nah makanya di luarnya nggak lihat, tenang aja. Kenapa bisa tenang? Efeknya dari dia bisa menahan dirinya daripada kecemasan itu. Ya. Lalu mana lagi tuh? Wahisnu, langsung ke situ di bawahnya ada. Wahisnu sabri ada. Ya. Sebelumnya aja dah, tanggung. Wakilah, ada yang mengatakan gini, bal iradatul khuruji anisyidda bil hukmi wasabru tarkuhu. Gitu. Ya. Bahkan nih dikatakan kalau misalnya kita ya berusaha menginginkan untuk keluarnya kesulitan itu, ya, itu namanya nggak sabar. Halo, gimana? Kemana ya?
Dan yang namanya kita dapat musibah atau kesulitan hidup dan kita berusaha menginginkan untuk keluar daripada kesulitan itu dikatakan nggak sabar. Karena apa? Orang yang berusaha keluar itu kan resah, ya. Jadi dia biasa aja, nggak berusaha, nggak kebingungan, nggak pengen berusaha gimana caranya keluar dari masalah, nggak, biasa aja. Hati itu tenang, ya. Paham nggak? Ini ada yang mengatakan begitu, kilabal iradatul khuruj, keinginan keluar daripada permasalahan hidup, keinginan keluar daripada kesulitan itu dalam hukum dikatakan wasabatarku, dia meninggalkan kesabaran. Ya. Kalau istilah menenangkan diri, dia menenangkan, misalnya dia melakukan kegiatan yang iya. Dia melupain dulu sementara, kayak gitu-gitu termasuk kan? Iradatul khuruj itu maksudnya keinginan keluar daripada masalah, itu berusaha memaksakan yang sebenarnya memang sudah harus dia terimain, tetapi dia paksain untuk tetap nyelesain, padahal hitungannya ya tenang aja dulu. Karena bukan berarti ya kalau pindah ke tempat lain bisa dikatakan lari dari kenyataan nggak? Bisa nggak? Bisa. Saat ada permasalahan dia untuk menenangkan jiwanya begitu, untuk menghilangkan kecemasannya dia pindah ke tempat lain. Ini masalahnya harus diselesaikan apa enggak? Maksudnya masalahnya nggak selesai. Waktunya gimana ya? Kalau memang waktunya masih setahun boleh dipindah ke tempat lain. Kalau harus sekarang dijalanin ya kita nggak bisa pindah. Nggak boleh ke tempat lain, itu namanya lari dari masalah. Lari dari masalah jatuhnya sebenarnya juga berusaha untuk menghilangkan kecemasan tetapi kabur dari kenyataan. Iya. Kalau lari dari masalah, kecemasannya hilang nggak kalau lari dari masalah? Sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aja masalahnya yang itu. Jadi walaupun dia pergi kemanapun, pindah kemanapun, tetap kecemaskan adanya di hati. Gitu. Ya. Kalau nggak dipikirin lagi, nggak cemas lagi, emang nggak ada pikiran aja berarti kan gitu. Ya. Ya kalau yang di sini maksudnya ada keluar, berusaha, iradah, menginginkan. Kenapa maksudnya menginginkan keluar dari kesulitan itu adalah dikatakan tidak sabar? Dia telah meninggalkan kesabaran. Karena yang dibilang sabar itu adalah pengujian di mana kita, bahwa kita harus meyakini bahwa sabar. Ini ada terusan nanti. Sabar itu di mana kita paham bahwa semua kesulitan ataupun permasalahan itu sudah ditakdirkan Allah. Badai pasti berlalu. Mau gimana pun kita paksain ya, itu nggak akan bisa. Kalau kita maksa, emang targetnya memang begitu, mau diapain lagi? Berusaha untuk keluar, itu namanya nggak sabar. Karena memang udah jalanin aja. Ya, paham nggak? Contohnya aja kali ya. Ya, kasus ya, kasus lo kali, enggak? Ya kalau misalnya orang kan memang misal ditinggal kawin lah ya, ada orang contohnya ada yang lebih bagus kan? Kayaknya enakan yang itu contohnya ya kayak codet aja ya. Ada ditinggal kawin gitu. Itu kan maksudnya untuk keluar dari masalah itu bagaimana cara keluarnya? Memang itu sudah terjadi, ya. Keluar dari masalah misalnya ada orang ditinggal kawin sama perempuan, keluar dari masalahnya gimana caranya? Ya, berarti kan kalau dia mau keluar dari masalah dia nggak nerimain. Gitu. Dan cara keluarnya gimana? Saat dia tetap pengen keluar, itu berarti dia nggak nerimain. Ya, paham nggak? Keluar ini gimana maksudnya? Ingin keluar dari masalah, memaksakan sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Gitu. Memang targetnya memang harus begitu. Ada sih contoh yang lebih itu nggak sih? Ada. Kalau kawin kayaknya lain tuh ya. Ditinggal kawin, keluarnya bawa kabur gitu. Misalnya kehilangan pekerjaan pada saat pandemik kan? Iya, keluar dari masalahnya gimana maksudnya? Berusaha nyari kerja gitu. Bukannya itu sesuatu yang disuruh, kalau kita berusaha nyari kerja lagi. Ya. Apakah dengan berusaha nyari kerja lagi itu hanya iradatul khuruj minasiddah, berusaha untuk keluar dari kesulitan dan nyari kerja lagi? Apakah itu tidak dikatakan sabar? Ya. Ayo. Maksudnya kemana?
Kalau ada orang yang ingin keluar dari masalah, menginginkan untuk keluar daripada masalah, ya, dikatakan keluar daripada sabar, ya. Apa bahasa lain dari kagak terima dengan takdir gitu? Iya, ya sebenarnya lebih ke situ, nggak terima takdir. Ini masalah-masalah yang maksudnya sudah ditakdirkan, misalnya lebih kematian lah gitu ya. Untuk keluar dari masalah kematian saudara kita atau orang tua kita, gimana caranya keluar? Jadi terimain, gitu. Diterimain karena bahasanya sebenarnya iratul khuruj, pengen keluar daripada permasalahan itu. Isu itu sudah terjadi, kepengenan keluar namanya nggak sabar, gitu. Jadi sebenarnya yang dibilang orang yang sabar itu bukannya gimana caranya dia keluar dari permasalahan, tapi nerimain. Itu. Kan tadi masalahnya kan sabar itu adalah bisa menahan kecemasan di dalam hati. Saat orang pengen keluar, itu berarti kan kecemasan tetap ada. Kenapa dia pengen keluar? Karena kecemasannya nggak ketahan. Itu paham nggak ini jadinya? Ya, begitu aja dah. Paham kalau begitu ya. Jadi kalau misalnya dia maksain tuh, berarti sebenarnya yang dibilang sabar adalah bisa menahan ini kecemasan sampai cemasnya nggak ada. Nah, orang yang berusaha untuk keluar daripada permasalahannya, berarti justru kecemasannya sangat tinggi. Dia capek di dalam kecemasan itu. Sebenarnya bukan kecemasan itu harus dikeluarin, tetapi gimana caranya dia menahan sampai kecemasan itu hilang. Begitu, paham nggak? Jadi paham, Bill? Paham? Itu jadi gimana caranya? Bukan keluar atau tidak keluarnya yang kita bikin di sini dari permasalahan, tetapi bisa enggak hati kita diredahkan dari kecemasannya. Itu. Ya, saat kita misalnya berusaha untuk keluar tapi kita nggak keluar, kecemasan semakin tinggi dong. Karena menginginkan keluar daripada beban di sini. Itu capek, mendingan redahkan dan berbicara tentang ini sudah takdir, gitu. Ya. Jadi ada awal bahwa kita disuruh menahan, ya, jiwa yang tidak stabil, begitu. Ya. Karena yang pasti saat ketidakstabilan di dalam diri kita, hati kita punya tindakan di mana hati kita dihantui rasa ketidakstabilan. Lalu kita ingin keluar dari ketidakstabilan itu. Dalam saat kita nggak stabil, apa kita bisa keluar? Dan saat kita nggak stabil jiwa kita, apa kita bisa bagus keluar dari masalahnya? Itu makanya bukan itu solusinya. Gimana caranya? Kestabilan diri dulu dibentuk, saat itu udah stabil baru bisa keluar dengan baik, jalannya pasti akan tepat. Itu makanya saat dia pengen keluar dari ketidakstabilan, gimana bisa keluar? Jiwanya aja belum stabil, stabilin dulu. Makanya yang dibilang sabar adalah menstabilkan hati, tenang, itu baru bertindak. Itu ya, paham nggak? Ini baru bengong aja paham. Ya, paham guru lah begitu dah, gurunya yang paham. Lalu wahisnu sabri, bentengnya sabar nih, zikru miqdaris siddah. Itu sebenarnya makanya tadi harusnya nyambungin ke sini dulu jadi mungkin paham. Bentengnya sabar itu adalah ini, maksudnya pegangan untuk bisa sabar ya, adalah mengingat atau menghitung-hitung, mengukur-ngukur kesulitan itu, waktiha dan waktunya. Maksudnya musibah, kesulitan, permasalahan kita ukur, kita lihat, kita ingat ukuran-ukurannya, waktunya. Wa annaha la tazidu wa la tanqusu. Yang namanya musibah, kesulitan itu waktu dan beratnya pun ukurannya nggak bakal bertambah, nggak bakal berkurang. Wala tataqaddamu wala tata'akharu, nggak mungkin dimajuin, nggak mungkin dimundurin. Wala faidata fi jazai, maka itu nggak baik, nggak ada faedahnya kalau kita mencemaskan. Paham kan?
Nah ini disuruhnya ke situ. Benteng yang membuat kita bisa tenang adalah kita harus memahami bahwa yang namanya musibah, permasalahan hidup, kesulitan hidup itu sudah diukur sama Allah. Kita mau gimanain tetap terjadi. Kita mau menghindar akan tetap terjadi. Kita mau masuk, kalau enggak ya nggak bakal terjadi. Itu nggak bakal kita bisa duluin, nggak bakal kita akhirnya saat Allah bilang kita punya permasalahan hidup itu 3 minggu, nggak bakal kurang. Jadi tenangkan aja jiwa kita, 3 minggu lagi juga selesai. Begitu sampai memikirkan ini tauhid sih ya, memahaminya tentang keyakinannya kepada Allah bahwa apapun musibah, apapun permasalahan itu sudah ditakdirkan, ukurannya sudah ada gitu ya. Makanya misalnya ada hujan geledek, anginnya kenceng banget, ya sabarin aja, tenangkan jiwa. Apa pasti ada waktunya. Jadi saat ada badai ini ataupun ada musibah itu selama mungkin 10 menit 20 menit, ya udah. Saat 20 menit itu tidak akan dikurangi Allah. Makanya kita harus menenangkan diri di saat 10 menit itu. Karena kita harus memahami, kita harus bisa bentengin sabar kita bahwa Allah pasti ngasih ukuran. Ya, waktu-waktu. Jadi memang kalau sudah Allah bilang waktunya itu badai ataupun hujan angin kenceng berhenti, ya berhenti. Kita mau bercemas seperti apapun, kalau itu 10 menit ya 10 menit. Dan akhirnya kita menderita 10 menit dengan cemas saja. Padahal ya udah urusan Allah, kita mau cemas mau gimana, kalau 10 menit ya 10 menit. Nggak bakal berkurang, nggak bakal bertambah. Ya kalau memang kita menghindari sesuatu yang contohnya kita jalan tahu-tahu macet total. Nah, itu takdir. Ya, macet total hitungannya 1 jam. Jangan cemas, memang sudah Allah takdirkan kita harus masuk ke situ. Itu paham nggak? Jadi disuruhnya adalah membentengi sabar itu dengan cara pikirnya begitu. Ya, kenapa gua harus lewat sini ya? Coba gua nggak lewat sini, nggak bakal kena macet begini. Ini takdir. Udah ada ukuran, udah ada waktunya. Memang kita harus ke situ. Itu udah takdir Allah. Jadi nggak bisa kita melepas takdir Allah. Akhirnya kita cemas aja selama macet 1 jam itu. Penderitaan doang ya, macetnya tetap 1 jam, cemasnya tetap ada, keresahan tetap ada, menderita 2 kali ya. Maka itu benteng sabar adalah terimain, ya udah ini konsekuensi, emang Allah takdirin hari ini gua harus ketemu macet. Nah itu yang dibilang bisa menahan yang namanya kecemasan jiwa. Itu benteng sabar adalah kita meyakini apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ditentukan, waktu sudah ditentukan, ya jamnya sudah ditentukan, ya nggak bakal bisa kita kurangin, nggak bakal bisa ditambahin, nggak bakal bisa dimajuin, nggak bakal bisa dimundurin. Itu. Dan kata beliau, lalu kecemasan apa gunanya saat semua sudah diatur? Ya, gimana pun kita menghindari macet gitu. Tetapi takdirnya Allah tetap aja. Hitungannya oh daerah sana macet, sana kita lewat sini aja. Ternyata semua mikir begitu, macet sebelah sini. Ya. Karena emang takdirnya hari itu kita harus kena macet. Takdirnya Allah. Gimana pun caranya nggak bakal bisa. Jadi apa gunanya kecemasan saat kita dalam musibah, dalam kesulitan hidup? Ya, dibilang tidak ada faedah kecemasan di dalam jiwa kita. Kenapa? Karena itu sudah ditakdirkan. Akhirnya kan tadi contohnya tuh 2 kali capek. 1 kita memang harus masuk takdirnya macet, kedua kita cemas, 2 kali capek ya. Masuk takdir macetnya aja itu udah pegel 1 jam, pegel duduk pantat melihat gitu-gitu. Terus kedua cemas, makin menderita. Coba kalau dia bisa meredahkan kecemasannya karena ini sudah takdir, lebih tenang, macet pun biasa aja. Kenapa? Dia sudah bisa menenangkan jiwanya. Karena tadi apa? Cara berpikirnya adalah hisnu bisabrinya adalah bentengnya bahwa dia yakini ini sudah jadi kehendak Allah. Gue cemas, gue pusing, gue sebel pun gak akan ada gunanya. Gitu. Ya, paham? Paham gak? Nah jadi masalahnya intinya adalah Ghazali mengajarkan bagaimana kita meyakini semua takdir-takdir Allah yang sudah ditentukan. Itu yang membuat kesabaran kita menghadapi hidup akan lebih tinggi saat kita meyakini takdir-takdir Allah, bahwa apapun yang Allah takdirkan sudah pasti terjadi dan gak bakal bisa dirubah. Ini semampu mana kita meyakini itu, segitulah kita bisa sabar menghadapi hidup. Ya, setinggi mana kita meyakini bahwa semua kehendak Allah ya sudah menjadi ketentuannya, takdirnya, kita harus jalani dengan baik,
segitulah kesabaran yang kita bisa dapat. Makanya ukur diri kita bisa sabar apa enggak tergantung ya. Benteng tentang sabar kita yaitu memahami takdir Allah semana ya. Semakin tinggi kita yakin dengan takdir dalam kehidupan yang sudah ditentukan Allah dan sudah menerima apapun yang Allah takdirkan, bismillah walhamdulillah wa khair wa syarru bi masyiatillah, itu ada di dalam adat ya. Dengan nama Allah dimulai kehidupan ini dan akhiri dengan alhamdulillah. Dengan nama Allah segala kebaikan, segala keburukan itu sudah diketetapan Allah. Ini harus diyakini, jangan dibaca doang ya. Segala kebaikan, khair wa syarru, segala keburukan sudah ditetapkan Allah. Jadi kita jalanin aja. Itu yang orang bisa meyakini itu dengan baik, maka dia akan bisa menahan diri daripada kecemasan jiwa dan bisa sabar bahwa semua sudah ditentukan. Ini proses. Memang untuk meyakini ke takdir itu prosesnya itu gimana caranya kita banyak dapat pemahaman hidup, yaitu cobaan, tumpang tindih, tapi harus ngaji juga biar paham kemana arahnya. Allah mau memberikan kita pemahaman karena memang percaya takdir, meyakini takdir itu, redok dengan takdir Allah, ini rukun iman yang keenam. Kenapa taruhnya paling bawah? Karena paling berat, paling sulit. Biasanya umur 40 atau 50 mungkin baru bisa meyakini rukun iman yang keenam. Sebagian besar banyak kan yang nggak sanggup. Makanya rukun iman keenam ini cukup berat, tapi memang kita harus sampai di situ karena kita harus beriman. Kalau orang yang sudah bisa meyakini rukun iman yang keenam, itu yang dibilang Nabi Musa waktu itu kan, yang diceritain bahwa apa sih yang Allah muliain, yaitu redonya Allah itu adalah tempat yang paling tinggi ketimbang surga. Bagaimana mendapatkan ridho Allah? Jawaban Allah kan apaan? Kata Allah kepada Nabi Musa, jikalau kamu ingin mendapat ridho dariku, maka ridholah dengan takdir hidup yang sudah aku tentukan dalam hidupmu, maka aku akan ridho. Makanya rukun iman yang keenam ternyata yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini aja bab tentang bagaimana kita bisa sabar. Saat kita bisa meyakini dengan baik rukun iman yang keenam, maka kita akan sanggup sabar menghadapi hidupnya. Wajar kalau kita melihat para waliullah, nabi-nabiullah begitu tenang menghadapi hidup, karena mereka sudah full dengan rukun iman yang keenam itu. Yakin apapun yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan. Kita menjalankan dengan ikhlas. Sulit ya? Proses ya. Kita disuruh memproses, jangan proses terus sampai mati, masih proses aja lagi ya. Proses gimana caranya sampai ya sebelum 40 tahun lah, rata-rata ini kan di bawah 40 tahun ya. Yang udah 40 tahun wallahu alam dah ya. Kalau aja dia masih 12 tahun gitu. Lain deh gitu. Jadi kalau sudah 40, 45 ataupun sampai 50 harusnya sudah dapat rukun iman yang keenam. Apalagi sudah 60 belum dapat juga, ini berat juga ya. Rukun iman yang keenam. Apa sih rukun iman yang keenam? Ini kan pelajaran SD ini. Ayo, rukun iman yang keenam apa? Ya. Rukun iman yang keenam. Percaya? Guru ada guru. Guru, rukun iman yang keenam apa? Ya? Percaya, qada dan qadar. Begitu emang sebutannya. Ayo dong. Rukun iman apaan? Antuk min nabillah ya, wa malaikati kutubi rusulih wal yaumil akhir wa bi qadarihi syarrihi wa khairihi, gitu. Itu bahasa Arabnya ya. Dan meyakini, beriman, mempercayakan atas takdir Allah baik ataupun buruknya. Itu rukun iman yang keenam. Meyakini, percaya kepada Allah, percaya sepenuhnya akan takdirnya baik ataupun buruknya. Nah ini baiknya enak mungkin di situ, buruknya menerima, ikhlas. Itu sulit ya. Makanya kan saya pernah ngajarin begitu. Kalau kita mendapatkan takdir yang lagi nggak enak, takdir yang berat, takdir yang menyusahkan mungkin ya, bilang sama Allah, ya Allah saya tahu ini pasti yang terbaik untuk saya, karena tidak ada takdirmu yang buruk dan ini sudah diketentuan Tuhanmu. Tapi saya merasa berat menjalaninya. Saya merasa bingung harus bagaimana. Beri saya pemahaman apa yang harus saya lakukan untuk menjalani takdirmu ini. Itu yang harus kita ngomong. Dan kita nggak bisa mengatakan takdirnya ini tidak menyenangkan dan ini nggak baik, nggak boleh. Bahwa apapun yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik
buat kita. Waktu itu pernah ya yang diceritain bahwa naik motor gitu keserempet harusnya mati. Nah itu karena kita nggak dikasih lihat takdir yang ada, kita dikasih langsung aja. Kita merasa sebel kan, padahal Allah sudah berbuat baik. Gitu. Ya, maka itu yakini sepenuh hati di rukun iman yang keenam ini bahwa apapun yang terjadi, musibah yang terjadi, kesulitan hidup, ini yang terbaik buat kita. Nggak boleh sedikit pun suuzon sama Allah. Tapi kita ngerasa pusing, bingung bagaimana. Nah, kayaknya doanya tadi begitu, ya Allah, saya paham ini pasti takdir yang terbaik untuk saya. Tetapi saya merasa berat menjalaninya, ya Allah. Saya merasa susah, bingung harus gimana. Beri saya pemahaman apa yang harus saya lakukan. Beri saya pemahaman bagaimana saya harus menyelesaikan. Beri pemahaman kepada saya harus gimana, ya Allah. Ya, saya gimana ini? Gitu. Ya. Ya. Ada yang taruh keluar. Itu. Ya. Jadi tadi tetap ada benteng sabar adalah ternyata harus yakin sama takdir. Karena beliau di sini ngomongnya dzikru miqdari syiddah, untuk mengingat tentang ukuran-ukuran musibah, kesulitan, waktunya, bahwa sesungguhnya itu tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang, nggak akan pernah dimaju, nggak akan pernah diakhirin. Nah, ini berarti kan maksudnya harus yakin sama takdir. Harus ikhlas dengan takdir-takdir Allah kepada hidup kita. Itu intinya yang membuat kita bisa sabar. Ya. Karena tidak ada faedahnya kecemasan karena semua sudah diatur. Begitu beliau. Bal fihi dararu wal khataru. Bahkan kalau kita mendapatkan takdir hidup yang tidak menyenangkan, kesulitan hidup, dan kita cemas, keresahan jiwa, bahkan itu menjadi suatu yang merugikan dan membahayakan kita dan jadi ancaman buat hidup kita. Wa hisnu hadza hisnu dzikru husni ibadillah. Dan benteng di sini ya adalah benteng di mana kita mengingat baiknya Allah kepada kita. Ya. Alat Allah taala alaihi wa karimil zukhri fi dzalika ladaihi. Jadi intinya caranya juga satu, bahwa kita harus mempunyai benteng bahwa ini adalah kebaikan Allah yang mana Allah akan mengganti dengan pahala-pahala, kemuliaan-kemuliaan saat kita sabar terhadap musibah dan kesulitan. Allah lagi baik kepada kita. Bayangin tuh, disuruh berpikirnya diputer. Ya, pertama ini cara sabar doang ya, cara sabar untuk tidak ada kecemasan, untuk bisa meredahkan kecemasan di jiwa kita adalah saat kita dapat musibah, kita meyakini ini sudah takdir Allah. Dan juga kita disuruh meyakini bahwa kalau kita dikasih kesulitan hidup, Allah sedang berbuat baik, yaitu Allah ingin memberikan imbalan berupa kemuliaan dan kebaikan di dunia ataupun di kehidupan setelah ini. Jadi ngelihatnya adalah imbalannya. Itu yang membuat kita tenang. Ya. Ada yang sabar pas kejadian itu ada yang cemas tuh maksudnya sabarnya pada sesuatu yang belum terjadi. Makanya dia cemas gitu ya. Enggak, dalam yang diukur, bahkan nanti ada hadis nabinya as-sabru inda sholamatil ula. Sabar itu diukurnya pada kejadian pas hari H. Itu ukurannya. Jadi kecemasan saat yang terjadi dilihat. Nah itu makanya bagaimana kita bisa dapat ukuran yang dikatakan Nabi kalau kita baru permasalahannya belum terjadi aja sudah cemas. Bahkan permasalahannya sudah 3 hari, 4 hari, 10 hari masih cemas. Padahal ukuran Nabi dikatakan as-sabru inda shodamatil ula. Yang dibilang sabar itu ukurannya pas hari H kejadian, pas menit kejadian. Di situ dilihatnya. Berat juga sebenarnya. Makanya dibilang ada orang yang misalnya kehilangan orang tuanya atau meninggal gitu, terus orang yang dicintainya meninggal, itu dilihatnya pas meninggalnya itu. Hitungan-hitungan mati, meninggal, nyawanya habis sampai 5 menitan, 10 menit itu diukur sabarnya di situ. Kalau udah 2 hari, 3 hari, apalagi 7 hariin, udah bisa ketawa, udah bisa ngerokok, gitu ya. Makanya ukurannya Allah, Nabi bilang itu, sabar itu ukurannya indah shodamatil ula, pas kejadian di situ. Goyang nggak, tenang nggak, ya. Dan pas orang tuanya mati, diam aja biasa gitu.
Emang gak dipikirin kan? Ini ada dua antara dua ya kan. Ini orang yang udah sampai sabarnya apa udah alhamdulillah warisan akhirat ada juga gitu. Itu nggak tahu dah tuh. Kita nggak bisa nebak dia orang sabarnya luar biasa gitu. Padahal dia udah senang alhamdulillah bapak gue mati juga akhirnya. Iya, ya kan. Kiranya itu lain. Itu ya. Jadi sebenarnya ukurannya di situ. Di mana saat kejadian hari H. Ya, dan itu diukur. Nah, ini kalau kita sebelum terjadinya ataupun sesudah terjadinya lama aja kita masih kecemasan jiwa masih tinggi. Ini gimana pas hari H-nya? Ya, pas kejadiannya udah pasti gagal. Makanya kita berusaha menahan, memahami takdir biar suatu saat Allah kasih somadatul ula ya, kejadian mendadak kita udah bisa tenang. Kebanyakan emang yang gagal di situ. Enggak, entah kenapa Nabi mengatakan begitu. Ukurannya di situ. Gitu. Emang kalau bisa dibilang kalau orang yang jiwanya nggak tenang, nggak stabil, pasti dalam hari haknya pasti gagal mulu. Ya. Makanya orang yang sudah punya jiwa stabil tenang, makanya dalam keadaan saudara matil ula, pas kejadian pun dia tetap bisa matang. Makanya ukurannya di situ Nabi. Ya. Itu kadang ada yang udah seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun tuh ya kayak codet ya, padahal udah pisahnya puluhan tahun yang lalu ya. Sampai sekarang kecemasan jiwanya ya, itu tetap ada ya. Gitu nggak? Kalau Jaki nggak tahu dah gitu. Kurang paham kayak kalau di Jaki. Kalau terus mana tuh hilang dah tuh. Itu habis sudah ya. Di dalam sarahnya ada nih ladaihi indahu ta'ala yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman ya bani Adam. Ketemu nggak tuh? Ketemu nggak? Pas lembaran ladaihi fi dzalika as-sabr ladaihi, dapat ganjaran di sisi Allah ya. Kalau kita sabar imbalannya luar biasa, Allah memuliakannya dalam ujian-ujian yang ada. Yaqulullahu ta'ala ya bani Adam, wahai anak Adam, iza akhaztu minka karomataik, jikalau aku mengambil darimu kemuliaan dua kemuliaanmu, misalnya ya diambil kesehatan, diambil ketenaran, diambil kemuliaan kita lah di bumi, maksudnya dihinain, dijatuhi jabatannya atau apa, dihilangin uangnya, dimiskinin atau ya itu kata Allah pasobarta, lalu kamu sabar menerimain, nggak cemas, tenang. Wahtasabta inda musadamatil ula, dan kamu bisa menahan diri inda sadamatil ula. Ini ada tuh. Kamu bisa menahan diri saat kejadian itu terjadi. Tenang, tetap tenang. Ya. Saat Allah cabut kemuliaan, Allah cabut materi atau Allah bikin susah, saat itu terjadi, kamu sabar dan kamu bisa menahan diri ketika itu terjadi. Ya. Lam ardolaka sawaban dunal jannah. Aku tidak akan setuju sesuatu ganjaran buatmu kecuali surga. Begitu. Maksudnya apa? Nggak akan gue kasih yang lain, pasti gue kasihnya surga. Itu ya, saat aku ambil kemuliaanmu di atas bumi, aku cabut ininya, ininya, dan kamu sabar dan kamu bisa tahan dirimu, tenang tetap, walaupun kejadian pertama kali terjadinya deng, tetap tenang, maka aku tidak akan reda kecuali memberi pahalamu, yaitu surga. Maksudnya pasti Allah akan berikan surga. Itu jadi sabar, man sobaro zopiro mahfuzat ya. Iya, santren tahu dah tuh. Mengkuasai mahfuzat ya. Man sobaro zopiro itu ya. Enggak. Siapa yang sabar beruntung. Terus terusannya apa? Ada kan tuh ya sambungannya? Hah? Ya santren kilat semua bagaimana? Ya. Lalu di dalam lagi itu ada hadisnya lagi, mana itu bilang? Wa qala, langsung ke bawahnya lagi dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda nih, ada enggak? Ya, di bawahnya. Iza batalaitu abdi bibalain. Ini hadis qudsi berarti. Kata Allah, jikalau aku memberi musibah atau bala kepada hambaku dengan sebuah bala
atau ujian cobaan. Fasobaro, lalu dia sabar. Walam yaskuni ila awadi, dan tidak mengeluhkanku kepada orang. Ya, nggak ngeluh. Kalau ngeluh tuh sama orang biasanya kan, hidup gue begini amat ya, lu nggak pusing dah gue, jangan jadi gue dah, berat dah lu, gitu, segitunya. Jadi ngeluh sama orang. Jadi seandainya aku beri bala seorang hambaku dengan sebuah bala, dan dia sabar dan dia nggak mengadukan aku kepada orang lain, ya, atau nggak ngeluh kepada manusia. Abdal tuh lahman khairon bin lahmi, aku akan ganti dagingnya lebih baik daripada daging yang ada. Ya, wadaman khairan min dami, dan aku ganti dagingnya lebih baik daripada daging yang ada. Ini omong-omongan begini maksudnya apa? Kok kita diganti daging, diganti? Ini kita nih harus pikirin nih, banyak banget yang udah jadi daging nih haram. Banyak banget yang darah kita ini udah darah yang kotor, yang nggak baik. Alangkah baiknya saat Allah kasih musibah, penderitaan itu, habis itu kita sabar, Allah ganti ternyata setelah otomatis darah kita, daging kita udah nggak ada yang kotor lagi, akhirnya kita ibadah bisa diterima. Kan pernah ada cerita dulu tuh yang tentang masalah ya, siapa orang yang paling jahat di alam semesta ini. Nabi kan jawabnya apa? Orang tua yang memberi makan anaknya dengan makanan yang haram. Kenapa begitu? Dikatakan manusia yang paling jahat. Karena anak tuh nggak tahu makanan tuh haram apa enggak, masih bayi, masih kecil. Ya. Karena apa? Makanan yang haram itu akan menjadi daging, dan daging itu akan bertempel di tulangnya. Lalu apa? Dia mau ibadah nggak bakal diterima apa? Sian nggak? Gitu. Makanya Nabi bilang, siapa orang yang membeli baju 10 dinar apa ya? Dirham ya? Kalau hitungan kita 100.000 lah. Kita beli baju 100.000. Dari 100.000 itu ada duit 10.000-nya, jadi 90.000 halal. Ternyata yang 10.000-nya haram. Gitu, kita punya duit 90.000, ada duit temen, ambil aja colong biar nambahin di baju. Nah, dapat tuh baju 100.000. Tapi 10.000-nya haram kan, berarti ada haramnya 10.000 doang. Dan baju itu dipakai untuk sholat, maka tidak akan diterima sholatnya sampai baju itu dilepas. Ini hadis Nabi. Lalu makanya para pensarah hadis mengatakan, lalu bagaimana jikalau makanan yang haram sudah masuk ke mulut dan menjadi daging? Kalau baju, Nabi mengatakan baju itu bisa kita buang. Lalu saat sudah menjadi daging, apa kita harus membuang daging kita? Itu pertanyaan ulama-ulama. Serem ya? Ya, makanya di sini mungkin solusinya ya, saat Allah memberi bala kepada kita, kita sabar, Allah akan ganti daging kita yang tadi yang nggak benar diganti, darah kita diganti, insya Allah jadi beres. Setelah kita punya musibah berat ataupun tompang tindih silih berganti, kalau kata Bung Roma ya, tobaan tumpang tindih silih kita sabar, tetap nggak ngeluh, insya Allah itu lagi diganti daging kita yang nggak baik, yang selama ini kita ibadah nggak nyampe gitu, begitu. Itu ya, ini makanya bahasanya kok Allah akan ganti daging dengan daging yang baik, ya, darah dengan darah yang baik. Fa iza abratuhu walazan balahu, jikalau dia aku sembuhkan, maka aku sembuhkan dia dan tidak ada lagi dosanya. Itu ini kayaknya penyakit model kayak Nabi Ayub ini, penyakit gitu, dikasih musibah berupa penyakit lama, sakit gitu. Ya, sebenarnya beruntung, cuma kan kita ngeliatnya mau kita begitu, tapi sebenarnya pas dia bisa begitu beruntung, bersih. Ya, wa in tawafaituhu fa ila rahmati, kalau misalnya dia aku matiin, maka dia akan mati dalam kasih sayangku. Ya, itu. Makanya banyak kita lihat, mungkin ulama-ulama kita tuh banyak yang sebelum mati itu sakit-sakitan dulu gitu. Emang Allah mau menerima mereka dalam keadaan bersih, habis. Nah, kita makanya kalau kita matinya enteng aja pikiran juga ini di sono apa mau dicucinya kan gitu. Mendingan di sini dah. Ya, makanya juga jangan banyak-banyak masalah gitu. Ya, yang nggak dicuci banget. Itu lalu waqala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah fi khutbatihi. Ya, ada lagi bawahnya lagi tuh. Berkata Umar bin Abdul Aziz di dalam khutbahnya,
Dia mengatakan ma an'amallahu ala abdin nikmatan pantaza'aha minhu wa awadaha minha sabra illa kana ma awadahu minha abdul mimma intaza'a minhu. Kata beliau, tidaklah nikmat dari Allah kepada seseorang hamba sebuah kenikmatan lalu dicabut, ya. Maksudnya Allah ngasih kita kenikmatan hidup, misalnya kebahagiaan, kesenangan apa, Allah turunin kebahagiaan kepada kita, anugerahin, lalu Allah cabut habis itu, ya. Lalu orang itu mengganti yang dicabut itu dengan kesabaran, terimain aja. Jadi tidaklah Allah memberikan nikmat kepada kita lalu suatu ketika Allah ambil lagi tuh nikmat dan dia sabar menerimanya untuk diambil lagi. Illa makana iwadu minha al abdulu, tidaklah ada ganti dari Allah kecuali yang lebih mulia daripada sabarnya itu. Maksudnya Allah akan kasih ganjaran yang luar biasa. Saat Allah kasih kita anugerah, lalu Allah cabut anugerah itu, terus kita terimain dan sabar, maka Allah akan ganti yang tadi dicabut dengan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita bayangin. Lalu beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz membaca sebuah ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah, ya, maksudnya apa? Artinya itu bahwa Allah akan memberikan ganjaran, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan akan kesabarannya pahala-pahala yang tidak ada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada batasnya, udah Allah yang lebih. Allah urusan sama Allah. Orang yang sabar dan Allah akan cukupkan kesabarannya itu dengan pahala-pahala yang gak ada batasnya, gak ada habisnya. Itu tinggi sekali nilai orang yang bisa sabar menerima ujian-ujian dari Allah. Maksudnya ya itu tadi, kita harus nerimain dengan teori gimana caranya sabar yang sebenarnya, yaitu menahan kecemasan di dalam jiwa dan memandang kepada ketakdir Allah bahwa ini sudah ditentukan, ya. Terakhir lagi dikatakan di sini, wakila inna imra'ata fatihil muwassili, sesungguhnya ada cerita nih bahwa sesungguhnya istri dari Imam Fathu al-Musili, ya, ini nggak tahu siapa nih, istri dari Imam Fathu al-Muslihi. Beliau seorang imam, punya bini nih. Bininya asarat birijliha, kakinya kesandung, dan pankota, kesandung batu mungkin ya. Ini perempuan, istri seorang ulama, kesandung kakinya, kesandung batu, pankota, zufrah, lalu putus, bukan putus, copot kuku kakinya, copot. Ya sakit dong tuh ya. Lagi jalan kena batu mungkin putus kuku kakinya. Ini seorang perempuan, istri ulama. Kalau istri kita udah sumpah serapang batu, syaratnya batu, gitu. Ya. Istri saya masih coba begitu. Lain udah. Ya. Jadi dia sampai copot kukunya kena batu, kesandung. Hakat, tetapi dia malah tersenyum. Bayangin, ini yang cerita bingung kan? Ini istri ulama kesandung, kukunya sampai pocot, dia copot, pocot lagi, pocot apa namanya? Di atasnya copot itu, ya, kukunya copot, terus dia senyum, lah bingung ini, ya, yang lihat, ya kok bisa, kakinya tersandung dan kena sesuatu yang menyakitkan, ya itu kukunya sampai copot, kok dia bisa tersenyum? Fakilalah amat tajidina waja'a, ya, kamu tidak ngerasain sakit wahai istri ulama. Ini orang yang lihat banyak begitu, kok ente malah kesenyum, emang nggak sakit gitu. Dijawab sama dia, qalat innal ladzata sawabihi azalat an qalbi mararati waj'i. Ini berarti orang kayak udah begini, sesungguhnya lezatnya pahala-pahala yang Allah berikan dari musibah ini menghilangkan dari hatiku rasa sakit daripada kuku copot. Luar biasa ya, bisa begitu gitu. Dia sudah memandang tentang pahala-pahalanya, nikmat pahala yang Allah berikan dari musibah yang ada ini. Dia melihat itu sampai tidak merasakan musibahnya. Ya, jadi sampai kita bisa melihat Nabi Yusuf tuh, orang-orang di zaman Juleha,
saking gantengnya tidak merasakan lagi ya, dia menggoreskan tangannya sendiri dengan pisau. Begitu. Logis ada yang terjadi, berarti masuk akal ini. Ya, karena di kisah Nabi Yusuf aja ada, bisa begitu. Berarti ini orang yang sudah luar biasa keyakinannya kepada balasan-balasan pahala dari Allah. Inilah cara-cara untuk bisa tenang dan sabar dan bisa menurunkan diri kita, jiwa kita dari kecemasan, meredahkan diri, menahan diri daripada kesengsaraan, ketidaktenangan, ketidakstabilan. Caranya ya ini sudah cukup detail lah kita memberikan pemahaman kepada kita gimana sih caranya sabar. Selama ini kan kita kalau ngomong apapun jawaban orang sabarin aja dah gitu. Sabar doang yang keluar. Ini udah jelas definisinya cukup dalam dan harusnya kita udah paham sekarang. Sabar itu kayak gimana sih? Jadi paling intinya adalah yang harus dipahami, sabar di mana kita yakin dengan takdir Allah, baik ataupun buruk itu sudah kehendak Allah, kemungkinan besar kesabaran kita akan tinggi. Sabar di saat kita yakin bahwa balasan-balasan dari ujian Allah itu adalah surga dan kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Kita yakin itu, makanya akan jadi enteng hujan-hujan di atas bumi. Makanya pasti kita bisa sabar. Itu aja kayaknya intinya. Untuk menguatkan sabar adalah sejauh mana kita yakin akan ada hidup setelah ini. Tinggi keyakinan kita semakin tinggi kepada kehidupan setelah ini, yaitu surganya Allah, semakin tinggi sabar kita di atas bumi. Itu. Ya, sampai sini aja insyaallah ada manfaatnya di hadis hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana yarhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatik wansur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.